Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita dapat bersilaturahim, kembali kita dapat bertemu walaupun melalui Zoom online bersama Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Salam dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini mohon izin suara Bapak Ibu kami mute atau kami matikan agar kita bisa mengikuti kajian ini dengan baik. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang menyalakan tombol video agar berpakaian yang sopan dan rapi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita hari ini guru kita yaitu Habib Geis Asgaf. Beliau akan memberikan tema seri akidah. Tema akidah yaitu ma'rifatullah ya. Seberapa kenal kita dengan Allah. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah beliau, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu kembali saya ajak Bapak Ibu semuanya, kembali kita luruskan niat kita. Kita hadirkan hati kita, pikiran kita, kita sama-sama hadir di sini, sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi mohon mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Habib Geis Asgaf, kami persilakan. Silakan Habib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du fanawaina ta'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah wa naf'a wa intifa' wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha li mardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, calon penghuni surganya Allah, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, ibu kita semua, ibu sejuta umat, Bu Atik ya, yang alhamdulillah sudah menjembatani silaturahim ini. Alhamdulillah ini sebuah kemuliaan bagi kita pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bermajelis ilmu karena fadilahnya sangat luar biasa. Saya jadi teringat ketika mengambil tema ini kepada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ketika itu para sahabat itu mengatakan kunna ta'allamnal iman qabla an ta'allamnal Qur'an fa ta'allamnal Qur'an fasdadna imana. Kata para sahabat begini, bahwasanya kami dulu mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Kami terlebih dahulu mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Setelah kami mempelajari iman, baru kami mempelajari Al-Qur'an. Maka setelah itu iman kami pun bertambah. Artinya mempelajari iman itu lebih utama dari sekedar mempelajari cara membaca Al-Quran. Kita mengetahui pahala membaca Al-Quran, belajar baca Quran, di mana Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Ini satu pujian yang istimewa. Akan tetapi ternyata sebelum mempelajari Al-Quran, para sahabat itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk belajar tentang iman. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun iman iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir dan qada serta qadar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari setidaknya
apa-apa yang wajib kita yakini terlebih dahulu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita salah di dalam memberikan hak bahkan kepada manusia saja, mereka tentu tidak suka dan tidak menerima. Sebagai contoh dan permisalan, Bu Atik mensifati saya, misalkan, Habib Ges itu orang yang kakinya 10, tentu saya tidak akan terima. Atau Habib Ges itu adalah seorang yang suka menipu, tentu saya tidak suka disifati demikian. Nah, maka daripada itulah wajib bagi diri kita mempelajari apa-apa yang wajib untuk kita yakini ada pada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang tidak boleh kita yakini atau mustahil pada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa saja yang boleh kita yakini dilakukan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wajib bagi setiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Orang yang sudah akil, balik. Batasan umur balik ini kurang lebih 15 tahun ya kata para ulama. Kalau 15 tahun meskipun belum keluar darah haid, meskipun dia itu belum keluar mimpi basah dan lain sebagainya, dia tetap dikategorikan sebagai mukallaf, orang yang terbebani. Jadi Bapak Ibu hadirin, mukallaf itu arti bahasanya adalah orang yang terbebani. Baik. Nah, akil, balik, muslim. Maka wajib bagi orang yang akil, balik, dan muslim yang sudah bersyahadat, dirinya mengetahui ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik yang disebut dengan sifat wajib atau apa yang tidak bisa ditolak oleh akal sehat, baik yang disebut dengan mustahil, apa yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, atau apa yang disebut dengan jaiz atau boleh-boleh diterima dengan akal sehat. Habib, kasih saya contoh dong, apa maksudnya diterima dengan akal sehat, ditolak dengan akal sehat, atau boleh saja diterima dan ditolak. Contoh yang pasti diterima dengan akal sehat, bapak lebih tua dari anaknya. Ibu lahir terlebih dahulu dari anaknya. Kakek lebih dahulu daripada cucunya. Tidak mungkin ada orang dianggap sehat kalau mengatakan anak lebih tua dari bapaknya. Tidak mungkin ada orang dianggap sehat kalau mengatakan cucu itu lebih tua dari kakeknya. Atau misalkan kita mengatakan satu itu ganjil, dua itu genap. Ini sebuah aksioma atau hal yang harus diterima dengan akal sehat. Tidak bisa ditolak dengan akal sehat. Ini yang dikatakan dengan wajib. Nah, mempelajari sifat wajib bagi Allah ini artinya mempelajari apa-apa yang pasti ada pada Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala harus disifati dengan sifat tersebut. Karena kalau sifat-sifat tersebut tidak ada pada suatu zat, maka dirinya itu bukan Tuhan. Kalau tidak ada pada suatu zat, maka dirinya itu tidak dianggap sebagai Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan mustahil, yang tidak boleh kita yakini ada pada Allah SWT, adalah sifat-sifat yang pasti ditolak oleh akal sehat. Semisal contohnya, anak itu lebih tua dari bapaknya. Atau satu itu genap, dua itu ganjil. Ini pasti ditolak dengan akal sehat. Siang sama dengan malam, satu sama dengan tiga. Ini pasti ditolak oleh akal sehat. Ya. Nah, yang disebut dengan jaiz adalah yang boleh-boleh saja untuk diyakini. Saya izin minum dulu, Batik ya. Yang boleh-boleh saja untuk diyakini oleh akal. Contoh ya, contoh. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan MJBJ 3 kali lipat lebih luas dari sekarang. Itu boleh-boleh saja kita yakini. Kenapa? Karena berkaitan dengan makhluk. Tapi yang kita tidak boleh meyakininya untuk bisa dilakukan adalah Allah Subhanahu wa taala bisa merubah dirinya menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala bisa merubah dirinya menjadi tikus. Allah Subhanahu wa taala bisa merubah dirinya menjadi kodok. Karena Allah Maha Mampu. Ini keyakinan yang batil dan salah. Ini keyakinan yang batil dan salah. Karena dirinya tidak faham terhadap makna kemampuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempelajari 20 sifat wajib ini. Maka ketika kita mempelajari soal akidah ini, satu, yang pertama, kita tidak boleh ikut-ikutan. Karena keyakinan kita ini tidak mungkin membebek kepada keyakinan orang lain. Yang kedua, kita harus tidak boleh baperan. Karena orang yang belajar akidah sambil baperan, dia cenderung goyah akidahnya. Contoh, dulu ada artis, baru pulang umroh. Setelah pulang umroh, istrinya sakit, masuk ke rumah sakit. Habis itu, karena tidak ada yang biayai, datanglah orang-orang dari agama lain, membawa uang. Mengatakan bahwasanya kami yang akan mengurusi segenap pembiayaan.
Nah, karena tersentuh dengan kebaikan, karena tersentuh dengan pembayaran itu, maka orang yang baru pulang umrah ini mengatakan apa? Wah, kalau begitu berarti yang benar adalah Tuhan agama ini. Kenapa? Karena ketika saya sulit yang membantu adalah agama ini. Nah, ini salah. Kendati pun misalkan, setelah ini kita tertimpa musibah, Allah ya tetap Allah. Gak boleh Allah itu berubah. Kendati pun kita ditimpa kebahagiaan, ya Allah tetap Allah, tidak mungkin berubah juga. Jadi tidak ada yang bertambah dan berkurang pada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kesalahan terjadi adalah ketika kita baperan membahas masalah akidah ini. Jadi nggak boleh baperan diskusi dengan siapapun gitu ya. Jadi yang pertama tidak boleh membebek, yang kedua kita tidak boleh baperan, kemudian yang ketiga kita harus fokus, karena mempelajari ilmu akidah ini butuh fokus ya Bapak Ibu ya. Agak berbeda sedikit ya dari mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Baik. Nah, sekarang sifat Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 3. Sifat wajib ada 20 sifat. Ini yang pagi ini akan kita selesaikan untuk belajar. Yang kedua adalah sifat mustahil, lawannya daripada sifat wajib, berarti juga ada 20 sifat. Nah, yang ketiga adalah sifat jaiz, yaitu 1 sifat. Berarti 20 tambah 20, 40, tambah 1 menjadi 41. Ya. Kemudian ada juga yang disebut sifat wajib bagi para nabi dan rasul, ada 4. Sifat mustahilnya otomatis lawan sifat wajib, yaitu 4, berarti 8. 41 tambah 8, 49, tambah 1 lagi sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Apa yang boleh-boleh saja terjadi pada seorang nabi dan rasul, berarti jumlahnya ada sifat 50. Nah, sifat 50 ini adalah hasil olah fikir dan ijtihad para ulama untuk memberikan kita pengetahuan tentang akidah yang benar dan akidah yang salah. Memang Nabi Muhammad SAW tidak pernah secara langsung mengatakan, pelajarilah sifat 50. Enggak. Akan tetapi, dalam proses kita belajar nanti, semua yang akan kami sampaikan adalah semuanya bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Maka saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah akidah ini kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak aliran sesat. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ada orang soleh, kemudian dia tidak cinta dunia, kemudian dia tidak pernah memakan barang haram, tapi masuk neraka. Ada orang soleh, kata Imam Ghazali, lahirnya soleh, sholatnya bagus, tidak cinta dunia, tidak pernah makan barang haram, tapi masuk neraka. Kata Imam Al-Ghazali, hal tersebut disebabkan karena apa? Karena dirinya punya keyakinan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu punya ukuran. Jadi Allah tuh punya ukuran. Bahkan ada yang membatasi ukurannya itu menjadi 7 jengkal. Itu zaman dulu ya ibu-ibu ya. Ada juga yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah menjadi seekor katak. Ada yang mengatakan Allah bisa berubah menjadi seekor kera. Kenapa? Karena Allah Maha berkuasa. Nah, ini adalah akidah-akidah keliru yang kalau kita tidak punya benteng, maka kita pun akan membenarkan. Contoh pertanyaan, bisa nggak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Tuhan yang lain? Kan Allah Maha mampu, harusnya bisa menciptakan Tuhan yang lain. Nah, tentu saja kita jawab, hal tersebut adalah mustahil hukumnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna dan satu-satunya, tidak mungkin diduakan. Itu jawabannya. Jadi kalau misalkan ada 2 objek, ya, maka sudah dipastikan bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus punya kehendak yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi Tuhan itu memang hanya ada 1, ya, tidak bisa ada 2. Seperti seorang ayah. Seorang ayah itu juga hanya ada 1, tidak mungkin ada 2 ayah. Ya, ayah itu hanya ada 1, tidak mungkin ada dua ayah. Ini hanya pendekatan logis saja, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada 1, dan ini akan kita bahas di sifat wahdaniyah. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sifat wajib yang pertama, yaitu sifat-sifat yang harus ada dan pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut sifat wujud. Yang pertama disebut sifat wujud. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa sebab. Apa artinya sifat wujud? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa sebab. Bukan karena ada yang menyebabkannya. Kalau kita kan ada yang menyebabkan, yaitu hubungan suami istri.
dari orang tua kita, maka akhirnya karena sebab hubungan itu kita ada. Handphone, ada sebabnya, yaitu ada yang mendesainnya, ada yang mencetaknya, ada yang membuat softwarenya. Artinya dengan sebab. Kue cucur, ada sebabnya. Mie ayam, ada sebabnya. Nah, Allah ini punya sifat wajib. Yang pertama adalah wujud atau eksis, ada. Adanya Allah ini tanpa sebab. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini eksis tanpa sebab apapun. Ini keyakinan kita, ya. Kalau wujud kita pasti ada sebabnya, pasti ada yang mendahulunya. Habib, dalilnya mana? Yang pertama surat Toha ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Allah ini artinya apa, Habib? Allah ini artinya al-ilahul ma'budu bil haq. Tuhan yang patut disembah. Allah ini artinya satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Tuhan yang patut disembah itu maknanya Allah, ya. Dalil kedua di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 8. Surat Ar-Rum ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yatafakkaru fi anfusihim." Apakah manusia itu tidak memikirkan kejadian diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi kecuali dengan kebenaran. Wa ajalin musamma, dan waktu yang ditentukan. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Akan tetapi sebagian besar manusia ini mereka dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala mereka ingkar. Ini Ar-Rum ayat 8. Atau kita membaca di ayat-ayat yang lain. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu diciptakannya gimana? Kita aja enggak tahu gitu. Jangankan unta jauh gitu. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak sungkan. Allah tidak akan meninggalkan memberikan sebuah permisalan seekor nyamuk misalkan. Nyamuk itu kan sangat kecil, ya kan? Kita enggak usah bicara onta deh. Kita enggak usah bicara langit deh. Kita bicara yang paling kecil, nyamuk. Itu yang membuat nyamuk siapa? Yang membuat lalat itu siapa? Yang membuat kecoa itu siapa? Nggak mungkin tiba-tiba ada kecoa, tiba-tiba ada lalat. Itu nggak mungkin. Pernah suatu hari ada seorang pemuda bertanya kepada saya, Habib, saya ini sudah tidak beriman lagi kayaknya. Kenapa? Karena dari kecil saya sholat. Tapi ketika saya umur 16 tahun, saya berdoa kepada Allah, doa saya tidak dikabulkan. Saya tidak masuk ke universitas yang saya inginkan. Maka saya tidak percaya kalau Allah itu ada karena tidak mengabulkan keinginan saya. Ini tadi belajar akidah baperan. Lalu saya ajak dia ke rumah, saya kasih teh. Ketika dia minum teh, saya tanya, teh ini ada yang buat nggak? Ada, Habib. Nah sekarang pertanyaan saya sederhana. Kalau teh ini ada yang buat, itu langit yang ada di atas tuh kira-kira ada yang buat? Dia diam. Kira-kira bumi ini ada yang buat nggak? Susah mana bikin langit? Bikin langit, Habib. Kalau teh saja ada yang buat, berarti langit ada yang buat, berarti gunung ada yang buat, berarti kamu ada yang buat. Nah, yang buat ini punya karakter lain, ya, yang nanti akan kita pelajari dari sisa 19 sifat ini. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kalau argumentasi kita berhenti sampai di sini, ini juga argumentasinya orang Kristen, saya kira. Kalau bahwasannya alam semesta ini ada yang membuat. Jadi argumen penciptaan ini, saya kira kita sharing lah sama agama lain ya. Di dalam argumentasi apa logisnya, ya. Tapi karena itulah kita wajib mempelajari sifat 20 ini. Sebab apa? Itulah yang membedakan antara agama kita dengan agama lain. Apalagi di zaman kita berhadapan dengan orang yang mengatakan semua agama itu sama. Ini orang-orang sesat ya. Mengatakan semua agama itu sama. Ini orang-orang yang tersesat. Jadi harus hati-hati kita. Nah,
Kemudian contoh yang lain. Ada orang Badui ditanya. Orang Badui ini orang di tengah padang pasir ya, ditanya. Um, apa bukti Tuhan itu ada? Orang Badui itu menjawab, kamu lihat nggak kotoran keledai? Iya. Kotoran keledai itu menunjukkan ada keledainya. Kotoran onta menunjukkan ada ontanya. Kemudian kalau kamu sedang berjalan di gurun pasir, kamu melihat ada jejak kaki, itu menunjukkan ada yang melewatinya. Kalau kamu melihat tulisan, meskipun kamu tidak melihat siapa yang menulisnya, tapi kamu tahu pasti ada yang menulisnya. Langit yang memiliki awan dan bintang, bumi yang dihamparkan memiliki gunung dan jurang, itu lebih sulit dari sekedar kotoran unta, kotoran sapi, kotoran kambing. Ini semua dengan berbagai macam kompleksnya, dengan berbagai macam kesulitannya, dengan berbagai macam keunikannya, pasti ada yang mendesain. Contoh aja deh, handphone Samsung sama Apple aja beda buatnya. Orang udah tahu gitu kan. Pasti Apple sama Samsung itu beda. Samsung dengan Oppo itu saja beda. Kenapa? Menunjukkan kepada pembuatnya. Nah, tapi alam semesta ini yang membuat itu bukan banyak figur, tapi hanya satu ya, yang nanti akan kita bahas di sifat wahdaniyah itu. Yang kedua disebut sifat kidam. Kalau kita sudah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini ada, maka mungkin ada orang bertanya, apa yang membedakan Tuhanmu dengan Tuhan agama lain? Maka kita jawab sifat kidam. Kidam artinya Allah ini tidak memiliki awal, tapi dialah awal. Kidam artinya apa? Terdahulu. Allah tidak memiliki awal, dialah awal. Itu makna daripada kidam. Fir'aun misalkan. Kenapa Fir'aun itu bukan Tuhan? Karena Fir'aun didahului wujud bapaknya. Bapaknya bukan Tuhan, apalagi Fir'aun. Nabi Isa bukan Tuhan. Kenapa? Karena didahului ibunya. Yang namanya pencipta handphone pasti lebih dahulu daripada handphonenya. Akal yang sehat akan mengatakan begitu. Tapi kalau akal yang terlanjur baper, dia akan membenarkan ya, karena memang terlanjur baperan ya, pakai perasaan, nggak pakai akal sehat, ya dia akan baperan. Karena mungkin ada orang berbuat baik sama dia, ngasih dia 1 triliun, kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan misalkan. Dia men-shutdown, dia memblok akalnya itu. Yang seharusnya dia buka akalnya, dia blok. Makanya Nabi itu sampai mengatakan tidak ada anak dilahirkan kecuali pasti siap menerima ajaran agama Islam. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak ada siapapun dilahirkan Bapak Ibu di atas muka bumi ini, melainkan mereka itu adalah siap untuk menerima Islam sebagai ajaran agamanya. Ini hakikatnya seperti itu. Jadi Allah tuh ketika menciptakan manusia sudah dikasih akal untuk apa? Untuk dia menimbang, untuk dia memberikan pandangan terhadap hal-hal yang katakanlah dimasukkan ke dalam pikirannya itu. Waktu kami di Australia, ada yang bertanya kepada kami gitu, masalah ini, apa beda Tuhan kamu dengan Tuhan kami? Kalau Tuhan saya itu terdahulu, wujudnya itu ada tanpa segala sesuatu apapun. Karena bagi kami umat Islam, yang namanya Tuhan itu harus ada duluan dari apapun. Karena Tuhan ini adalah pencipta dan penyebab segala sesuatunya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dalil naklinya mana, Beb? Surat Al-Hadid ayat 3. Surat Al-Hadid ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal awwalu wal akhiru." Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Wal zahiru wal batinu. Dialah yang tampak, dialah yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Maknanya awal, ya tidak memiliki awal. Maknanya akhir, tidak memiliki akhir. Yang zahir, yang tampak ketika kita melihat alam semesta ini, kita langsung tahu bahwasanya ada yang menciptakannya. Wal batin, yang tersembunyi. Kenapa? Karena hakikat Tuhan itu kita tidak akan pernah mengetahuinya, Bapak Ibu hadirin. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan bisa. Nah, mungkin kita itu bisa mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan al-batin. Oke. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan ini hadis yang menjadi pokok akidah kita, yang harus kita itu hafalkan dan kita
sampaikan kepada anak cucu. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Tolong dicatat baik-baik. Dalam hadis Sahih Bukhari, Allah ada tanpa segala sesuatu apapun. Jadi Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun. Apa Bib maksudnya? Allah tuh ada tanpa waktu. Allah tuh ada tanpa tempat. Allah tuh ada tanpa segala sesuatu apapun. Sebelum ada tempat, sebelum ada waktu, itu Allah sudah ada. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kita harus imani. Jangan sampai kita tidak imani nih yang seperti ini ya. Bahaya ya, sangat-sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, al-baqa. Kalau kita sudah belajar kidam, Allah tuh tidak punya awal, otomatis Allah tidak punya akhir. Nah, sifatnya namanya al-baqa, yaitu kekal abadi selamanya. Habib, apa bedanya kekalnya Allah dengan kekalnya kita? Kita kan nanti di surga kekal, Bib. Apakah artinya kita menyerupai sifat Allah? Tidak. Allah itu kekalnya zati. Artinya apa? Allah itu kekalnya tidak karena sebab. Sementara kita kekalnya arodi, yaitu kekalnya kita karena ada sebab. Nah, kita kekal karena sebab apa? Allah. Allah kekal karena sebab apa? Tanpa sebab. Allah itu awal dari segalanya, ya. Baik. Nah, dalilnya mana, Bib? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 27 Allah katakan, segala sesuatu akan sirna dan hanya Allah lah yang akan ada. Dialah yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki kemuliaan. Atau di dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan sirna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dialah yang memiliki keputusan dan kepadanya lah segala sesuatu akan dikembalikan, kalian pun akan dikembalikan. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Kita tidak cukup meyakini Allah itu ada, tidak cukup kita meyakini Allah itu terdahulu dari apapun, tidak cukup kita meyakini Allah itu kekal abadi, tapi kita juga harus meyakini sifat wajib keempat. Apa Bapak Ibu sekalian? Mukhalafatuhu lil hawadis. Al-mukhalafatu lil hawadis, yaitu Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu pasti berbeda dengan makhluknya. Yang dimaksud mukhalafatul lil hawadis adalah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat kemakhlukan. Jadi apapun yang ada pada makhluk pasti tidak ada pada Allah. Misal, ya, manusia ini kan memiliki berat, Allah tidak memiliki berat. Manusia ini kan memiliki ukuran, Allah tidak memiliki ukuran. Manusia ini kan memiliki tangan, Allah tidak memiliki tangan. Manusia ini kan punya mata, Allah tidak punya mata. Tapi Bib, kan ada Bib sebagian orang Islam yang meyakini Allah punya tangan dan kaki. Nah, ini akidah yang salah dan akidah yang sesat. Ini akidah yang salah dan akidah yang sesat. Saya wanti-wanti, jangan sampai Bapak Ibu belajar dari orang-orang yang punya akidah seperti ini, karena mereka sesat. Dan sangat disayangkan beberapa orang senang gitu mempelajari ilmu agama dari orang-orang yang punya akidah seperti ini, dan ini tidak boleh terjadi gitu ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11 ini adalah pegangan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak diserupakan dengan apapun, dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau orang-orang itu mengatakan Allah punya tangan tapi tangannya tidak seperti tangan kita, Allah punya kaki tapi tidak seperti kaki kita, ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena lafaz tangan di dalam Al-Quran itu ketika dinisbatkan kepada Allah, artinya bukan lagi seperti makhluk. Bukan lagi tangan seperti yang kita fahami. Sama seperti Mekah, Ka'bah itu, tolong disimak, Ka'bah itu dinamakan apa? Baitullah, rumah Allah. Kalau rumah bagi manusia pasti tempat tinggal. Rumah bagi manusia itu pasti tempat tinggal. Pertanyaan saya gampang, apa kalau tinggal di situ? Tentu kita di dalam memahami kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada Allah,
Ini tidak bisa sama dengan kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada makhluk. Tapi orang-orang itu mengatakan begini, kalau makhluk itu sempurna punya tangan, berarti Allah itu sempurnanya punya tangan. Makhluk itu sempurnanya punya kaki, yang nggak punya kaki nggak sempurna, maka Allah SWT sempurnanya punya kaki. Ini repot. Jadi kalau Allah SWT dikatakan nanti punya tangan, punya kaki, nanti lama-lama punya perut, lama-lama punya kemaluan. Ini sangat-sangat hati-hati kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, tidak serupa Allah SWT itu dengan apapun. Maka kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan apapun. Ya, haram. Hukumnya kita menyerupakan Allah dengan apapun. Dan kalau sampai terjadi penyerupaan, sebagian ulama mengatakan orang tersebut sudah keluar dari agama. Makanya tadi kami sampaikan di awal ya, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kata Imam Al-Ghazali, ada ternyata orang-orang yang mempelajari ilmu agama ini salah, meskipun dia ini sholat, meskipun dia puasa, tapi karena akidahnya menyimpang, akhirnya dia masuk ke dalam neraka jahanam karena meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana mestinya. Ini sebuah dosa yang lebih besar dari mencuri. Dosa yang lebih besar daripada korupsi, ya. Tapi Bib, kalau orang yang nggak tahu gimana, misalkan dia ngikutin, itu kata para ulama bisa saja dikasih uzur. Bisa dikasih uzur, dikasih kemakluman, ya, dikasih kemakluman karena memang mempelajari hal seperti ini tidaklah mudah, ya. Baik, contoh lagi, kita lagi dalam momen Isra dan Mi'raj, ya, sekitar 2 hari yang lalu lah. Nah, maka ada orang mengatakan, Habib, Allah itu kan mengangkat Rasulullah ke atas. Berarti Rasul itu ketemu sama Allah di atas dan Allah ada di atas. Oh, salah. Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan oleh Rasulullah apa? Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah, ya. Ini akidah salafus saleh, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, ya. Nah, tapi kenapa kok Nabi SAW diangkat ke atas? Karena atas itu arah kemuliaan bagi makhluk, Bapak Ibu hadirin. Kan nggak ada orang diangkat ke bawah. Ya, Bu Atik, ya, ada nggak Bu Atik ngomong sama suami, Pak, saya mau pergi dulu kemana? Mau turun ke atas? Nggak mungkin. Pasti turun itu ke bawah. Yang namanya naik ke atas. Maka kata mi'raj itu kan artinya mi'raj itu ya. Artinya kan diangkat, pengangkatan artinya mi'raj itu. Pengangkatan artinya. Bisa juga artinya alat yang mengangkat, ya, mi'raj itu. Tapi maksudnya di sini adalah pengangkatan Nabi Muhammad SAW. Namanya diangkat ya ke atas, arah yang mulia, gitu kan. Makanya Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, gitu, untuk menunjukkan kemuliaan di arah 7 lapis langit dan kehinaan di 7 lapis bumi itu. Jadi jangan sampai meyakini Allah di atas. Kemudian kita tanya ya Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan memaksa, gitu kan. Dulu kan ada budak ditanya sama Rasulullah, di mana Allah, gitu kan. Ini hadis bermasalah. Tapi kalau tidak dikatakan bermasalah nggak apa-apa. Yang dimaksud di mana Allah itu di mana kekuasaan Allah. Makanya kita kalau nunjuk kita mengisyaratkan Allah itu ke atas. Kenapa? Arah kemuliaan. Bukan artinya Allah ada di atas. Jangan sampai kita meyakini Allah ada di atas. Habib, sebabnya kenapa, Habib? Gini Bapak Ibu hadirin saya muliakan ya. Sekarang kita berpikir, Fir'aun yang ada di atas piramid itu kan tinggi posisinya. Sementara Nabi Yunus yang dimakan ikan paus ribuan meter di bawah laut itu kan rendah posisinya. Nah sekarang saya mau tanya, mana yang lebih dekat sama Allah? Kalau akidah kita sesat kayak tadi, pasti kita akan menganggap Fir'aun itu lebih dekat kepada Allah. MJBJ yang sholat di lantai 2 itu lebih dekat kepada Allah, Bu. Berarti yang sholat di lantai 1 itu kurang dekat, Bu. Wah, kasihan bener imamnya. Waduh, ini si imam kasihan. Kenapa? Kalah sama makmum yang di lantai 2. Berarti, Bu, yang masbuk itu lebih dekat sama Allah. Kalau gitu, Bu, mari, Bu, kita pindah ke atas gunung aja. Supaya lebih dekat kepada Allah. Masa kayak begitu? Sejak kapan kedekatan itu ditentukan dengan tinggi, longitude, altitude? Nggak ada. Maka di sini adalah yang dimaksud kedekatan ketika Allah SWT mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya aku itu dah dekat. Maka di sini kita harus mengetahui kedekatan itu bukan kedekatan jarak, tapi kedekatan ilmu, kedekatan cinta, kedekatan rahmat, kedekatan ampunan, kedekatan riayah, inayah, pengawasan. Itu yang dimaksud ya. Jadi jangan sampai kita punya akidah yang seperti ini ya, Bapak Ibu. Allah ada tanpa tempat, wujudnya tanpa arah, tanpa bentuk. Yang punya bentuk itu adalah makhluk semata. Dalilnya mana? Udah sebut aja Bu tadi, Asyura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un ya. Terus di dalam Qul huwallahu ahad Bu, surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ini tidak ada yang setara dengan dirinya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam sifat yang kelima. Kalau kita tahu Allah ini berbeda dengan makhluk, kita juga wajib meyakini qiyamuhu binafsihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini tidak membutuhkan kepada apapun. Tidak butuh kepada sholat, tidak butuh kepada puasa, tidak butuh kepada zakat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di dalam syariat, itu bukan artinya Allah membutuhkan. Ini beda Bu dengan mitologi Yunani misalkan. Mereka itu punya Tuhan misalkan Zeus gitu. Itu kalau nggak disembah maka akan menjadi lemah. Zeus itu kalau tidak disembah maka akan menjadi lemah ya. Menjadi lemah dia. Dan ini adalah sebuah kemustahilan bagi sesosok Tuhan. Tuhan itu tidak membutuhkan. Makanya di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai seluruh anak Adam, ketahuilah, seandainya saja orang yang paling pertama dan orang yang paling terakhir dari kalangan manusia dan jin, mereka berada di tingkat ketakwaan yang sangat tinggi sekali, yang paling tinggi. Ibaratnya gini, Allah pengen mengatakan, seandainya saja aku menciptakan seluruh makhlukku, semuanya Nabi Muhammad, semuanya Muhammad, sesempurna Muhammad, seistimewa Muhammad, semua aku ciptakan seperti beliau, maka tidak akan menambah sedikit pun daripada kerajaanku dan kekuasaanku. Wa ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya kata Allah, seandainya aku ciptakan orang di antara kalian dari awal sampai akhir seperti iblis semuanya. Kekufurannya seperti iblis, dosanya seperti iblis, jahatnya seperti iblis, kurang ajarnya seperti iblis, tidak beradabnya seperti iblis, durhakanya seperti iblis, terlaknatnya seperti iblis, tetap tidak mengurangi daripada kemuliaanku sedikit pun. Ini Allah. Tetap tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Sedikit pun. Tetap tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Tetap tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan kita, sebenarnya semua karena cinta kepada kita. Sebenarnya semua itu karena cinta kepada kita. Di depan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan kita dengan menciptakan kita dan memasukkan kita ke dalam agama Islam. Kemudian kita diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk berhaji, untuk bersedekah. Semua bukan untuk Allah. Makanya kita diajarkan baca doa istiftah, inna sholati, sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, dan juga matiku, lillahi rabbil alamin. Semua adalah milik Allah. Semua itu adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Dan tidak mungkin kita ini keluar dari alam semesta ini, tidak mungkin. Kalau kita tidak ridho kepada Allah, terus Allah bilang, ya udah kamu keluar aja dari alam ini. Kamu keluar aja dari bumi, kamu keluar dari langit. Kita mau kemana? Itulah makna kita itu kembali kepada Allah. Kita kembalikan semua kepada Allah. Karena kita ini secara akidah kita tahu dengan akal sehat
Dan secara lahiriah fitrah kita yakin kalau tiada Tuhan selain Allah, dan aku tidak bisa mengembalikan semua itu kecuali kepada zat ini. Ini bedanya Tuhan kita dengan Tuhan agama lain. Jadi Allah itu tidak membutuhkan apapun. Ya. Dalilnya mana, Bib? Surat Toha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kepadanya lah tunduk siapapun. Siapapun itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Surat Al-Ankabut. Innallaha, sesungguhnya Allah, la ghaniyun, pastilah kaya. Ya, 'anil 'alam, dan tidak membutuhkan kepada alam. Ya. Antumul fuqara, justru kalian itulah yang fakir kepada Allah. Nah, meyakini Allah itu tidak membutuhkan, nggak cukup seperti itu, ya. Maka harus kita meyakini juga sifat wajib yang keenam, yaitu esa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini punya sifat namanya wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala ini esa. Artinya Allah satu. Beb, dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, satu. Satunya di sini, Bapak Ibu, tolong dicatat, bukan sekedar satu. Yang dimaksud ahad, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknanya ahad ini adalah Allah Subhanahu wa taala satu yang tidak tersusun. Karena kalau kita meyakini Allah tersusun, kita tidak mengahadkan Allah. Kita hanya mewahidkan Allah tapi tidak mengahadkan Allah. Sementara tauhid itu baru sempurna kalau kita mengahadkan Allah sekaligus kita mewahidkan Allah. Jadi tauhid baru sempurna, syaratnya apa? Kalau kita mengahadkan Allah dan kita mentauhidkan Allah. Ahad artinya Allah tidak tersusun, meyakini Allah tidak tersusun dari tangan, kaki. Itu mah seperti kita main Lego, ya, kita main puzzle, ada susunannya. Atau seperti manusia, ada susunannya, ya. Ini batil. Makanya kita dalam berargumentasi dengan agama lain, semisal Kristen gitu kan, gampang. Kamu meyakini Tuhan kamu Yesus. Yesus itu kan tersusun. Ada atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ada darah, darah butuhkan kepada daging, daging butuh kepada tulang, tulang butuh kepada kulit. Sesuatu yang membutuhkan nggak bisa jadi Tuhan dong, kan begitu. Maka di sini kita harus nggak boleh baperan, ya. Di dalam mendiskusikan masalah agama ini kita tidak boleh baperan. Begitu pula ketika kita diserang oleh mereka. Misalkan ada yang mengatakan Allah tuh punya anak. Ya kita bilang yang punya anak itu adalah manusia. Kami dalam agama Islam diajarkan Asy-Syura ayat 11, Allah tidak serupa dengan apapun. Apa yang ada pada manusia dan makhluk tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus meyakini Allah itu tidak serupa dalam zatnya dengan siapapun, dengan apapun. Yang kedua, kita harus meyakini Allah itu tidak serupa dengan pada sifatnya dengan siapapun dan apapun. Dan juga dalam perbuatannya Allah tidak serupa. Kenapa? Perbuatan kita sebagai makhluk, perbuatan kita, afal kita, perbuatan kita ini sejatinya adalah kreasinya Allah. Jadi tidak ada satupun yang bergerak di alam semesta ini kecuali karena Allah yang menciptakannya. Iblis, setan, keinginan buat bermaksiat, pembunuhan, mutilasi, pemerkosaan, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Beb, kalau begitu Allah menciptakan kejelekan. Bukan cuma kejelekan, kebaikan semuanya yang diciptakan oleh Allah. Maka jangan sampai punya akidah yang sesat. Yang sesat itu bagaimana, Habib? Yang sesat itu adalah apabila kita meyakini, Bapak Ibu hadirin, kalau ada yang menciptakan selain Allah, syirik akhirnya. Contohnya apa, Bib? Contohnya apa? Misal, kalau yang baik-baik Allah yang bikin, yang buruk-buruk bukan Allah yang bikin. Ini akidah sesat. Jangan sampai kita meyakini begitu. Omongan kayak begitu hanya ada di dalam masalah adab saja. Dalam Al-Quran kita memang diajarkan ngomong seperti itu, ya kan? Kalau ada sesuatu yang baik, katakan faminallah. Kalau ada sesuatu yang jelek, katakan faminafsik. Ada sesuatu yang baik, katakan dari Allah. Ada sesuatu yang buruk, katakan dari dirimu. Itu adab. Tapi di dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada mereka itu perbuatan dosanya dan juga perbuatan takwanya. Dalam Al-Quran Allah katakan,
ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kamu akan menyembah apa yang kamu ciptakan dengan tanganmu, sementara kamu perbuatanmu aku yang ciptakan. Jadi perbuatan kita, Bu, baik buruknya itu adalah ciptaan Allah. Makanya kita diajarkan doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku berpasrah sepenuhnya kepadamu. Kita misalkan nih, kita dalam hidup ini Bapak Ibu tidak mungkin selamat dari cobaan dan ujian. Termasuk cobaan dan ujian keimanan. Dalam keadaan tidak mampu diuji dengan korupsi, dalam keadaan tidak punya pasangan diuji dengan zina, dalam keadaan tidak punya anak diuji lagi dengan berusaha menculik anak orang misalnya. Bisa jadi ya. Itu adalah ujian keimanan kita. Kita lihat orang yang tidak sholat kaya, sementara kita tidak sekaya dia. Itu ujian keimanan kita. Dan di dunia ini adalah full ujian. Bahkan di akhirat nanti juga full ujian. Yang tiada ujian itu hanya di surga saja. Dan ujian di akhirat nanti itu jauh lebih besar daripada ujian di dunia ini. Kenapa? Ya karena akhirat itu adalah yaumuddin, ya, darus sawab, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua kebaikan. Majelis ta'lim, baca Quran itu akan dibalas sama Allah. Semua kejahatan, kekufuran, kemunafikan, kemurtadan, pembunuhan, perzinahan, semua juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, selanjutnya kita tidak cukup meyakini Allah itu esa, tapi kita harus meyakini Allah punya sifat namanya qudrah, yaitu Allah Maha berkuasa. Dalilnya surat An-Nur ayat 45. Innallaha ala kulli syai'in qadir. An-Nur ayat 45, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 44. Surat Fatir ini kalau dicetakan Quran Arab nggak ada surat Fatir, yang ada surat Al-Malaikah, ya. Mereka surat yang sama. Allah firmankan, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi." Tidak ada apapun yang dapat melemahkan Allah di langit dan di bumi. Innahu kana aliman qadira. Allah itu Maha mengetahui sekaligus Maha berkuasa. Allah itu Maha mengetahui sekaligus Maha berkuasa. Jadi kita wajib, tapi kekuasaan Allah ini tolong dicatat. Dicatat pakai huruf besar. Kekuasaan Allah hanya terkait dengan sesuatu yang jaiz. Kekuasaan Allah hanya terkait dengan sesuatu yang jaiz, dalam kurung makhluk. Kekuasaan Allah tidak terkait dengan sesuatu yang wajib atau yang mustahil. Kekuasaan Allah hanya terkait kepada hal-hal yang jaiz. Kekuasaan Allah tidak terkait pada hal-hal yang wajib atau mustahil. Habib, maksudnya bagaimana? Contoh ya. Tadi sudah saya sampaikan. Allah berkuasa menjadikan saya 100 kali lipat lebih kaya dari sekarang. Allah berkuasa menjadikan Bapak Ibu 100 kali lipat lebih kaya dari sekarang. Allah berkuasa menjadikan MJBJ lebih luas 3 kali lipat. Kenapa kok mungkin? Kenapa dikatakan jaiz mungkin? Karena kaitannya dengan makhluk. Tapi tidak mungkin kaitannya itu kepada sesuatu yang wajib. Contoh, Allah kan satu tadi. Allah berkuasa membagi dirinya menjadi 2. Nggak bisa. Namanya sudah terbagi itu bukan Tuhan. Allah berkuasa menjadikan dirinya buang air besar. Tidak mungkin. Karena buang air besar itu makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya Bu ya. Jadi yang namanya kekuasaan Allah itu hanya terkait kepada makhluk saja, bukan kepada zat Allah. Loh, kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan berkuasa terus bisa menjadi apa saja, itu namanya Allah menghinakan dirinya. Sementara kita umat Islam tahu Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dan maha mulia. Kita tidak boleh meyakini Allah Subhanahu wa taala itu seperti kita. Kalau kita seandainya saja nih kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mirip dengan makhluk, serupa dengan makhluk, waduh, ya sudah repot berarti. Berarti kita sudah tidak beriman kepada ayat Quran. Kita ini pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Sementara Al-Quran sudah mengatakan Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Maka jangan kita serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Baik.
Nah, yang kedelapan ada sifat namanya irodah atau maknanya adalah kehendak. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini berkehendak. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah mampu menjadikan Fir'aun itu masuk surga, tapi Allah tidak berkehendak. Allah berkehendaknya Fir'aun masuk neraka. Allah bisa saja memasukkan kita ke dalam neraka selamanya, tapi Allah tidak berkehendak, maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Jadi sifat kudrah dengan irodah ini terjadinya hanya pada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang mustahil. Dalilnya mana, Beb? Kita buka surat An-Nahl ayat 40. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesuatu yang kami kehendaki, apabila kami menghendakinya, maka kami akan katakan jadilah, maka jadilah. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah, ya Allah, engkaulah raja segala raja, memberikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau cabut kerajaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasya. Engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Pada dirimu ada kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha berkuasa. Ya. Ini surat Ali Imran ayat 26. Atau surat Asyura ayat 49 dan 50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah itulah yang memiliki kerajaan langit-langit dan juga bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang dia mau. Ya, misalkan ada anak lahir dalam keadaan kurang sempurna, yaitu Allah yang ciptakan dengan kemauannya. Allah ciptakan dengan kehendaknya. Ada orang kafir lahirnya sempurna, yaitu karena kehendaknya Allah, dan ada hikmah di balik semua itu. Karena di dalam menciptakan itu Allah tidak mungkin sembarangan, ya. Kemudian Allah katakan lagi, yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adz-dzukura. Allah itu memberikan, ya, kadang-kadang anak-anak perempuan, kadang-kadang juga anak laki-laki. Au yuzawijuhum dzukrana wa inatha. Ya kan? Dikawinkan dengan laki-laki, dikawinkan dengan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah itu juga bisa menjadikan siapapun yang dia kehendaki cacat. Ya kan? Innahu alimun qadir. Dan Allah SWT maha alim, mengetahui lagi maha berkuasa. Tapi tidak cukup kita meyakini itu. Ada sifat ke-9 yaitu al-ilm. Kita wajib meyakini Allah ini ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi yang masa lalu, yang telah berlalu, meliputi juga yang sedang terjadi dan yang akan datang. Ilmu Allah ini tidak terkait ruang dan tidak terkait waktu. Ilmu Allah ini juga berkaitan dengan zatnya sendiri. Ilmu Allah ini juga berkaitan dengan zatnya sendiri. Jadi ilmu Allah ini berkaitan dengan segala sesuatu, tidak berkaitan dengan satu hal saja. Oh, Allah cuma tahu yang terjadi, oh sudah kafir, sudah begitu. Allah tahu yang akan datang aja, itu juga sudah kafir namanya. Artinya kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatunya, ya. Dalilnya mana, Habib? Ya, di dalam surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana, dan kami telah ciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa-apa yang menjadi was-was di dalam jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat-urat lehernya. Maksudnya apa? Ilmunya Allah, bukan Allah dekat. Ya, Allah itu tidak berjarak. Allah itu tidak berjarak. Ya. Allah itu tidak berjarak. Baik. Kemudian yang 10. Tidak cukup kita meyakini begitu, tapi ada sifat ke-10 yaitu al-hayatu, kehidupan. Wajib bagi diri kita beriman bahwasanya Allah itu hidup dan tidak mati. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Dan bertawakallah kalian semua kepada zat yang hidup dan tidak akan pernah mati. Di dalam surat Ghafir ayat 65 juga dikatakan,
Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah zat yang maha hidup, tiada Tuhan selain dirinya, maka berdoalah kepada dirinya dengan ikhlas semata-mata di dalam penyembahan. Atau di dalam surat Toha tadi ya, sudah kita sebutkan ayat 111, wa anatir wujuh lil hayyil qayyum. Dan seluruh makhluk itu tunduk kepada zat yang hidup dan tidak akan mati. Jadi kalau orang itu merasakan kematian, sudah bukti kalau dia bukan Tuhan. Yang nggak mati itu cuma Allah saja. Ya, baik. Kemudian yang 11-12 yaitu sama dan basar. As-sam'u wal basar. Maha mendengar lagi maha melihat. Gak cukup Allah itu tahu, tapi Allah juga mendengar dan melihat. Tapi Allah mendengar bukan dengan telinga, melihat bukan dengan mata. Nah, orang Salafi ini meyakini Allah punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita. Mereka suka berdalil dengan hadis Dajjal. Dajjal itu buta matanya sebelah, sementara Allah itu tidak buta matanya sebelah. Nah, ini bukan artinya Allah itu punya mata, bukan. Ya, apalagi dalam Al-Quran ada lafaz-lafaz ayun, mata, mata-mata. Ya, tajri bi ayunina, engkau berjalan di hadapan mata-mata kami. Loh, apakah artinya Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan punya mata yang banyak? Naudzubillah, ini hati-hati jangan sampai saya katakan tadi ya, memilih guru ini harus ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai memilih guru yang salah, karena dapat menimbulkan kerancuan di dalam kita berakidah. Sangat-sangat berbahaya sekali kalau kita sampai meyakini hal yang seperti itu. Ya, sangat berbahaya. Ya, jangan sampai kita meyakini yang demikian. Oh, apa namanya, Allah punya mata, matanya tidak seperti mata kita. Punya telinga. Jangan sampai kita punya keyakinan yang demikian ini. Nggak boleh ya. Nggak boleh sama sekali kita punya keyakinan. Haram hukumnya kita punya keyakinan yang demikian itu. Nah, kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala yang ke-13 punya sifat kalam, yaitu Allah maha berbicara. Tapi berbicaranya Allah tolong dicatat. Allah punya sifat namanya sifat kalam. Kalam Allah tidak berupa huruf dan suara. Kalamnya Allah ini tidak berupa huruf dan suara. Kenapa? Karena kalam makhluk ini berupa huruf dan suara. Sementara kalam Allah ini berbeda dengan kalam makhluk. Habib, apakah Al-Quran itu kalam Allah? Ya, Al-Quran itu kalam Allah. Tapi mushaf yang ditulis, bahasa Arab yang disampaikan, yang dikatakan, itu bukan sifat kalam yang ada pada zat Allah. Akan tetapi, ia merupakan ejawantah ataupun terjemah daripada sifat kalam yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang membakar mushaf seperti Sayyidina Utsman membakar mushaf Al-Quran, itu tidak bisa dikatakan membakar sifatnya Allah, tapi membakar kalamnya Allah dalam artian apa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan kalam Allah ini tidak mungkin ada awal dan tidak mungkin ada akhir. Kalau kalam Allah dikatakan ada awal dan akhir, kita kembalikan ke Asyura tadi, nggak bisa. Allah tidak serupa dengan makhluk. Oh, ini kita sudah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Padahal kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun, ya, tidak serupa dengan apapun. Nah, ini harus kita yakini Allah Subhanahu wa taala ini laisa kamitsrihi syai'un. Pokoknya pegang terus Asyura ayat 11 itu. Selalu pegang Asyura ayat 11 itu. Nah, orang-orang salaf itu meyakini Allah punya suara, suaranya tidak seperti suara kita. Kemudian punya huruf, hurufnya tidak seperti huruf kita. Ini keliru. Saya mudahkan bagi Anda semua, bagi Bapak Ibu semua ya. Contoh, Budi punya suara, anjing punya suara, monyet punya suara, babi punya suara. Suara Budi tidak sama seperti suara anjing tidak sama seperti suara monyet tidak sama seperti suara babi. Tapi kan sama-sama ada suaranya, sama-sama makhluknya. Kalau dikatakan Allah punya suara tapi suaranya tidak seperti suara makhluk, ya sama-sama punya suara. Maka ini adalah akidah yang salah, jangan sampai diikuti. Makanya saya wanti-wanti sama Bu Atik kemarin, kan sempat kita ngobrol lama gitu. Di dalam kita memilih guru ini kita harus berhati-hati, terutama di dalam masalah akidah ini. Jadi kita meyakini Allah punya sifat yang ada pada zatnya, sifatul kalam, tidak berupa huruf dan suara. Akan tetapi ketika sudah diturunkan oleh malaikat Jibril, akhirnya tertulislah dalam bahasa Ibrani, jadilah dia Taurat. Tertulislah dalam bahasa
Aramaik, jadilah dia Injil. Tertulislah dalam bahasa Ibrani, jadilah dia Zabur. Tertulislah dalam bahasa Arab, jadilah dia Al-Quran. Bukan artinya Allah berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa enggak, ya. Enggak seperti itu. Allah kalamnya tanpa huruf dan suara. Dan semua kita kembalikan kepada Al-Quran. Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, ini kan 13. Yang 7 tadi pengejawantahan dari 7 sifat yang terakhir. Qadiron, maha berkuasa. Muridan, maha berkehendak. Aliman, maha mengetahui. Aliman hayan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiran, maha melihat. Mutakaliman, maha berbicara. Inilah sifat 20 yang wajib. Dan tolong dicatat baik-baik. 20 sifat inilah yang melindungi akidah kita selama berabad-abad. 20 sifat inilah yang menjadikan kita tidak salah di dalam beriman. 20 sifat inilah yang membedakan antara iman umat Islam dengan iman orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang memfitnah. Bahwasanya apa? Ini bukan termasuk daripada ajaran Rasulullah. Padahal Bapak Ibu lihat. Dari tadi saya hanya menyampaikan qala Allah. Ayatnya segini, ayatnya di sini. Firman Allah ayatnya di sini. Penjelasannya ini. Ini adalah sebuah fitnah dari mereka yang ingin menutupi daripada hakikat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saya kembalikan lagi kepada Ibu Syuta Umat ya. Bu Atik, silakan dimoderatori. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib atas tausiah hari ini. Sudah sampai mana ini Habib? Udah sampai Masjid Jami Bintarujaya belum Habib? Oke, kita langsung masih ada waktu sedikit, boleh tanya jawab ya Habib ya. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Iya, buat saya Bu Hati ya. Ya. Boleh Bu Hera. Silakan ya. Bu Hera. Habib ya. Langsung tanya jawab ya Habib. Masih ada waktu ya Habib? Iya, masih banyak Bu. Tenang Bu. Baik. Terima kasih. Silakan Bu Hera. Iya. Assalamualaikum Habib. Tadi kan Habib mengatakan Allah tuh maha segalanya, maha mendengar, maha melihat, maha segalanya hanya Allah. Saya tuh bercerita Habib tentang diri saya sendiri. Jadi saya tuh bulan Juli saya ditinggal sama suami, katanya suami kena COVID. Terus saya itu shock banget Habib. Begitu shock, saya tuh benar-benar tidak makan, tidak minum sampai 3 minggu. Dan saya pasrah, terus saya pokoknya kayak ingin nyusul gitu loh. Jadi saya pasrah. Saya zikir di dalam hati, saya selalu zikir Habib. Masya Allah. Tapi di dalam zikir itu, saya tuh antara tidur dan tidak, saya tuh didatangin asap, kayak asap Habib, kayak asap rokok. Asap rokok itu datang ke saya dan di bibir saya dibuka. Sama asap saya ditiup Habib, ditiup. Terus saya sudah ditiup, 2 hari kemudian saya gatal-gatal. Semua mimpi itu Bu ya? Itu mimpi ya? Iya, seperti mimpi gitu. Jadi saya gatal-gatal semua, merah-merah semua, dan sampai sekarang pun kulit saya masih transparan kelihatan itunya apa. Kulit itunya ya, apa namanya? Urat-urat nadinya itu. Nah, itu jadi saya itu benar-benar imun saya turun, cuma 6. Tapi alhamdulillah karena Bu Ati dan temannya dan semua jamaah yang ada di Masjid Jami, dia memberi saya darah. Transfusi darah. Masya Allah. Iya. Nah, alhamdulillah terus saya kuat. Dan sekarang saya harus dicuci darah sampai hari ini saya masih mencuci darah seminggu 2 kali. Jadi maknanya itu apa Habib? Saya cuman ingin bercerita saya itu. Tapi saya merasa gini, Allah masih memberi bonus kepada saya supaya saya agar lebih lagi itunya apa namanya ibadahnya. Ya ibadahnya begitu Ustadz. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih. Ya, makasih Bu Hera. Baik, saya izin langsung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mimpi yang baik itu dari Allah dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Itu hadisnya Rasulullah. Rasul sudah mengatakan ar-ru'yatu shalihah minallah wal hulmu minasyaitan. Sungguhnya mimpi baik itu dari Allah dan mimpi buruk itu dari syaitan. Kemudian peraturannya adalah kalau kita mimpi buruk, kita takut, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita meludah ke arah kiri 3 kali, ya kan? Kemudian kita berwudu, kita sholat, kita minta ampun sama Allah SWT.
Karena mimpi yang buruk ini, kata Rasulullah tuh nggak usah diceritakan. Tapi kecuali memang ingin mendapatkan pelajaran di dalamnya, pengen tahu ya kan. Makanya ada ulama nulis kitab tafsir ahlam, ya Imam Ibnu Sirin, ulama generasi kalangan tabi'in itu menulis kitab tafsir mimpi, ya. Jadi tafsiran mimpi itu ditulis sama Imam Ibnu Sirin. Makanya di dalam hal ini sebenarnya kita tidak perlu was-was ya Bu ya terhadap mimpi itu. Dan kita hendaknya menakwilkan mimpi itu dengan hal-hal yang membuat kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita diberikan penyakit, maka Nabi sudah mengatakan mayusibul muslima min wasobin wala nasobin wala hammin wala husnin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa ja'alah Allah kafaratan li khati'ati. Tidaklah ada sebuah musibah, sebuah ujian, sebuah kegalauan, pemikiran, pusing, capek, galau, stres, bahkan duri yang menancap, melainkan Allah jadikan penghapus dosa. Kalau saya lihat ya, banyak orang tua yang ketika sudah umur 50 mulai sakit, umur 60 mulai sakit. Hikmahnya adalah apa Ibu? Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan dosa-dosanya. Bahkan kata Rasulullah, masih saja Allah itu menguji seorang hamba sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa memiliki dosa sedikit pun. Jadi ketika kita menghadapi rasa sakit yang Ibu hadapi sekarang, itu Allah sedang berusaha menghapuskan semua kesalahan Ibu selama Ibu ini ihtisab, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa dengan penyakit-penyakit ini. Maka panjatkanlah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami sudah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna atau menyayangi kami, merahmati kami, menghilangkan semua kesalahan kami, menutup pandangan-Mu daripada keburukan yang kami lakukan, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan jadi orang yang merugi di hadapan-Mu. Jadi di masa-masa akhir hidup kita ini, marilah kita memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, dan yang paling penting satu hal intinya Ibu, semua rasa sakit, apapun itu menunjukkan kalau kita makhluk dan lemah. Di situ Allah hendak mengatakan, wahai hambaku, apakah kamu tidak lelah berlari dariku? Apakah kamu tidak capek meninggalkan ajaran agamaku? Apakah kamu tidak ingin kembali kepada aku, satu-satunya zat yang mencintaimu dan menyayangimu? Ini adalah sebuah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, bisa jadi Allah memberikanmu dalam pandanganmu baik, tapi sebenarnya Allah menghalangimu dari kebaikan. Bisa jadi Allah memberikan sesuatu yang dalam pandanganmu buruk, tapi sebenarnya Allah menghalangimu dari keburukan. Maka ketika Allah menghalangimu dari sesuatu, mengujimu dengan sesuatu, ketahuilah Allah sedang memberikanmu rahmatnya. Amin. Baik Ibu. Makasih Pak Ustadz, makasih. Sama-sama Ibu, sehat-sehat Ibu. Makasih Bu Hera. Makasih Bu Hera. Selalu kita kemarin juga sudah khawatir Bib. Setelah kepergian suami dari Ibu Hera ini dijenguk pun, diajak bicara pun nggak mau membalas gitu. Jadi sama sekali kayak hilang ingatan, blank gitu. Mandi pun nggak mau, apapun nggak mau. Jangan Bu, jangan gitu Bu, jangan. Kita ingat, kalau kita sayang sama suami kita, maka kita harus beramal supaya suami kita senang, karena kata Rasulullah, amalan kita itu diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal dari keluarga kita. Kalau kita nangis, sedih Bu di sana. Tapi kita harus perbanyak sholat, zikir, puasa. Santai aja Bu, nanti Ibu ada gilirannya kok untuk meninggal itu. Tenang aja, nanti Ibu bakalan nyusul, ada gilirannya Bu. Tenang aja. Pokoknya, iya Bu ya. Pokoknya fokus ibadah apa. Kalau misalkan sedih apa, butuh teman, telepon Bu Atik, telepon teman-teman dari MJBJ. Insya Allah kita ini bersaudara Ibu ya. Jadi Ibu tidak sendirian. Baik. Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah hari ini Bu Hera kelihatan seger banget. Kita semuanya senang Ibu Hera selalu tampil di hari Kamis. Masya Allah, itu obat rindu dengan kita Bu setiap Kamis Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan kuat ya. Masya Allah. Baik Bu Hera. Bu Hera sehat selalu Bu Hera. Terima kasih. Insya Allah sehat selalu Bu Hera. Ya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan yang lainnya, Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada satu kesempatan lagi mungkin mau bertanya. Saya. Ya. Mbak Ati. Baik, saya udah Bapak.
Ya, Saya Raisen berarti. Baik, Pak Adi dulu ya, habis itu Bapak Fiskar. Oke, silakan Pak Adi, kami Terima persilakan kasih Pak Mbak Adi. Ti. Baik, Assalamualaikum Pak. Habib. Waalaikumsalam Pak Adi. Insyaallah. Habib, sebelumnya saya mohon maaf kalau ada yang keliru, mohon diluruskan sebelumnya. Siap. Kalau mengikuti penjelasan tadi, kalau boleh saya menyimpulkan ya tentang sifat Allah itu. Kan sifat Allah itu ada 3 yang utama ya. Iya. Wajib, mustahil, jaiz ya. Betul. Kemudian sifat wajib ini mungkin yang kita lebih kenal dengan sifat 20 ya Habib ya. Benar. Jadi 3 sifat ini yang mutlak harus ada pada Allah gitu. Nah, kemudian saya coba hubungkan dengan Asmaul Husna ya. Itu kan nama-nama Allah yang menggambarkan sifat-sifatnya. Iya. Nah, dalam Asmaul Husna itu kan sebetulnya kalau menurut pandangan saya ada sifat-sifat Allah yang juga diberikan kepada manusia. Misalnya sifat perkasa, sifat kuat, dermawan gitu. Betul. Sedangkan Allah itu kan kalau manusia perkasa, Allah maha perkasa kan begitu. Nah, ini mohon nanti dijelaskan lebih jauh kaitannya atau korelasinya dengan sifat mutlak tadi dengan Asmaul Husna. Kemudian yang berikutnya Habib terkait dengan pemahaman yang menyimpang mungkin ya. Kalau saya, kalau boleh menyimpulkan begini Habib, kata kuncinya adalah supaya akidah kita lurus. Saya teringat dengan ungkapan begini Habib, mahma tasawarta bibalik, wallahu bihi lafizalik. Apapun yang ada di benakmu, maka Allah tidak seperti yang kamu pikirkan. Kemudian yang kedua yang tadi, laisa kamitslihi syai'un. Terima kasih Habib. Baik, sama-sama Pak Adi. Baik, Allah Subhanahu wa taala, benar kata Pak Adi, Allah Maha sempurna dan tidak punya sedikit pun kekurangan. Asmaul Husna itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita bisa berdoa dengan Asmaul Husna itu. Jadi fungsi Asmaul Husna ini selain kita mengenali Allah SWT lebih lanjut, juga berdoa. Pengen kaya, ya sebut ya Allah ya Ghani. Pengen kuat, ya Allahu ya Qawi. Pengen sembuh, ya Allah ya Syafi, dan lain seterusnya. Ya. Pengen aman, ya Allahu ya Mu'min, dan lain seterusnya. Jadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang luar biasa. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, korelasi antara kemakhlukan ini dengan ketuhanan adalah makhluk ini sifatnya majazi saja, sifat-sifat itu. Katakanlah kuat, enggak kuat manusia itu, lemah manusia itu. Hakikatnya manusia itu lemah, nggak bisa apa-apa. Kuat itu hanya, sebenarnya nggak bisa dibedakan kuat dengan maha kuat. Ini kita bicara dari hakikat, bukan kebahasaan. Meskipun dari kebahasaan masih bisa diakomodir ya. Tapi manusia bilang, saya kuat. Oke, coba angkat mobil. Nggak bisa kan? Berarti kamu apa? Lemah. Terus kemudian, saya ini kuat, saya kaya. Oke, kamu kaya. Bisa kamu beli dunia ini? Nggak bisa, berarti kamu miskin. Kemudian, saya ada, saya eksis. Loh, sebelum kamu itu lahir, kamu ada? Nggak ada. Berarti kamu itu tidak eksis hakikatnya. Makanya kita tidak dikatakan maujud, tapi mujad. Kita tidak aktif ada, tapi diadakan. Pasif kita itu. Jadi kita itu punya kekuatan yang sifatnya pasif, Pak Adi. Kita punya kekayaan yang sifatnya pasif. Semua itu adalah hasil daripada aktifnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan. Nah, itu korelasinya. Kemudian masalah kesesatan akidah itu ya betul. Saya ringkas saja. Allah yang menciptakan pikiran kita, bukan pikiran kita yang menciptakan Allah. Allah yang menciptakan pikiran kita, bukan pikiran kita yang menciptakan Allah. Nah, ini kadang-kadang kebalik. Akhirnya dibayangkan dan lain sebagainya. Akhirnya kita terjebak di dalam paradigma berpikir Allah tuh serupa dengan makhluk, Allah mirip dengan makhluk dan lain sebagainya. Dan ini adalah akidah yang salah. Terima kasih Pak Adi, apa yang antum sampaikan semuanya benar. Alhamdulillah. Mungkin terakhir Bu Atik. Ya, terakhir ada yang sudah resen di sini atas nama Fiskar. Ini mohon maaf nih Bapak atau Ibu ya.
Bapak. Bapak. Baik, Ya. silakan Pak Fiskar. Ya. Ya, Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Pak Fiskar, ahlan. Ya, maaf kalau materinya beda sama bab akidah ya. Ya, boleh. Pertanyaan saya ada 2. Cuma saya coba untuk persingkat sesingkat mungkin. Yang pertama gini, saya pernah mandi junub. Cuma pas mandi itu saya lupa buat ngebasuh muka. Tapi setelah mandi itu saya cuci lagi. Wudu. Berarti kan otomatis kan abis itu saya membasuh muka walaupun tidak pada mandinya itu. Nah, itu yang pertama. Pernah kelupaan. Yang kedua, misalkan seperti yang Habib bilang tadi, kurang lebih umur 15 tahunan orang balik kan. Balik berarti kan bisa junub ya, Bib. Nah, misalkan dia belajar mandi wajib misalkan di awal dia balik. Cuma belum benar misalkan. Terus dia baru tahu yang benarnya sekian tahun kemudian. Apakah mandinya sah, dan kalaupun tidak sah, apakah sholat-sholatnya yang sudah dikerjakan sekian tahun itu perlu diulang lagi, atau dia dapat keringanan karena tidak mengetahuinya? Sekian. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Lupa membasuh wajah ketika mandi junub atau membasuh kaki. Maka yang harus dilakukan adalah dia kembali membasuh wajah dengan niat menyempurnakan mandi wajibnya. Jadi bukan dengan wudu. Nggak bisa, berarti dia tidak sah sholatnya itu. Kenapa? Karena masih punya hadas besar. Nah, jadi kesimpulannya adalah dia memang harus mengganti sholatnya. Dan masalah mengganti sholat ini menurut sebagian ulama Syafi'iyah ya, nggak ekstrim kok ya, bisa dicicil. Jadi misalkan ada si A ini baru sadarnya misalkan 10 tahun kemudian. Ya sudah, dia hanya perlu melakukan kodok sholat itu dia ganti. Sholat subuh 2 kali, sholat duhur 2 kali, sholat asar 3 kali, sholat maghrib 2 kali, katakanlah 2 kali ya. 2 kali untuk mengganti sholatnya. Karena kata Nabi SAW, man nasiya sholatan fal yusalliha idza dzakaraha la kafarataha ila dzalika. Kalau orang itu lupa kepada sholatnya, ini lupa ya. Artinya kan orang tersebut lupa ya pada sholatnya itu. Lupa ini kan bisa jadi tidak tahu, bisa jadi lebih parahnya lagi ya lalai gitu kan. Maka dirinya harus mengganti sholatnya, tidak ada kafarat, tidak ada pengganti selain hal itu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya siapapun yang terjadi kelupaan demikian, maka hendaknya dia mengganti sholatnya, dan itu lebih aman, ya, ketimbang nanti ada orang mengatakan kamu mendapatkan keringanan, akan tetapi nanti malah ujung-ujungnya dia tidak dapat keringanan, meskipun kita tetap mengharapkan keringanan. Dan tentu saja begini, kendati pun kita sudah mengganti sholat, kita pun tidak berhak masuk ke dalam surga, gitu Pak Fiskar. Yang berhak memasukkan kita ke dalam surga itu Allah dan dengan rahmat Allah. Tapi amalan yang kita perjuangkan itu adalah semata-mata bukti loh kalau kita ini takut kepada Allah. Jadi konsepnya begitu. Saya mengkodok ini saya takut kepada Allah, dan saya masuk surga ini saya bukannya dengan amalan saya sholat yang kadang-kadang nggak khusyuk ini, tapi saya berharap Allah merahmati saya. Nah, itu konsepnya. Jadi saya pribadi belum menemukan bab keringanan karena dikatakan tidak tahu ya. Karena ketidaktahuan itu kan sebenarnya disebabkan karena di zaman sekarang tuh kelalaian. Bukan karena enggak ada informasi. Kan sebenarnya ada informasi. Datanglah ke ulama, datang ke guru gitu kan. Nah, disinilah pentingnya kita bertanya di dalam bab agama ini. Jadi saran saya, siapapun yang melakukan itu minta ampun sama Allah, pasti ya, minta ampun. Kemudian berusaha untuk mengganti sholatnya. Subuh ya 2 kali, duhur ya 2 kali, asar ya. Bahkan dalam pendapat yang katakanlah lebih keras lagi dalam mazhab Syafi'i, seluruh umur manusia itu harus dihabiskan untuk mengganti sholatnya. Dan dilarang dia melakukan sholat sunnah, sholat Idul Fitri gitu. Dia masih punya utang sholat, dia tinggalkan Idul Fitri untuk sholat sunnah, untuk mengqadha sholatnya, itu lebih baik. Karena kenapa? Bayar hutang itu ya harus dengan akad membayar hutang ya. Tidak boleh kita membayar hutang itu dengan akad kita sedekah lah, kira-kira begitu. Baik, Pak Fiskar ya, tetap semangat Pak ya, tetap semangat, jangan down. Baik, Pak. Berarti untuk kesimpulannya, berarti yang tadi itu walaupun misalkan saya membaca niatnya sebelum wudhu pertama. Jadi baca niat, wudhu, mandi, terus terakhir wudhu lagi. Berarti walaupun karena tidak dibasuh, jadi belum sah ya?
Kalau wajah kan wajah nih. Wajah ini kan kira-kira ketika membasuh wajah itu niatnya menyempurnakan mandi besar atau wudhu? Wudhu, karena saya membasuhnya pas setelah mandi besar, pas mau wudhu lagi. Pas mau wudhu lagi, niatnya wudhu. Niatnya wudhu ya? Ya, belum mandi besar. Karena yang membedakan antara cuci muka sama wudhu itu niat. Yang membedakan antara mandi besar dengan wudhu itu niat. Jadi harus ada niat menyempurnakan. Meskipun katakanlah sudah pakai sepatu gitu kan, terus tiba-tiba menyempurnakan bagian wajah boleh. Ya Allah, aku niat menyempurnakan mandi wajibku tadi karena Engkau. Selesai itu. Satu lagi, Habib. Boleh. Berarti kalau yang tadi kalau misalkan yang tadi dia 3 tahun nih tidak sah. Berarti walaupun dia sebelumnya sudah mengerjakannya itu 3 tahun tetap diharuskan untuk menggantinya ya. Iya, gantilah. Kita kalau punya utang aja pengennya diganti. Apalagi Allah. Santai. Pokoknya saya gini. Saya ketika umroh tuh selalu mengajak teman-teman untuk mengkodok sholatnya di Masjidil Haram karena pahalanya 100.000 kali lipat lebih banyak. Dan setelah mengkodok sholat tuh kehidupan teman-teman saya pada berubah loh, jamaah-jamaah tuh. Jadi jauh lebih tenang, jauh lebih baik karena sama Allah dilihat gitu kesungguhannya gitu. Nih orang ternyata nggak macem-macem nih sama agama gue gitu loh kalau bahasa orang sekarang tuh. Ini orang nggak macem-macem nih sama agama, bener-bener dia berjuang gitu loh untuk agama. Dia ngerjain sholatnya, letihnya dia perjuangin semua itu. Dirubah Pak keadaan hidupnya. Dirubah benar-benar keadaan hidupnya. Jadi perubahan hidup kita ada pada saat kita merubah sikap sholat kita kepada Allah SWT. Baik. Satu lagi Habib, berarti kalau misalkan maaf kalau tadi pas misalkan kodok, tapi misalkan kita punya banyak waktu misalkan, berarti kodonya sekaligus berapa itu bisa? Sekaligus kan, berapa? Boleh banget. Misalkan memfokuskan waktu duha. Tapi kan mengkodok sholat ini kan yang wajib-wajibnya aja boleh kan. Fatihah yang baca suratnya pendek gitu kan bisa ya. Jadi jangan enggak usah takalluf ya. Rukunya 1 kali, bacanya subhana rabbiyal a'la, pada saat sujud 1 kali enggak apa-apa, tidak harus 3 kali. Baik, terima kasih Habib. Sama-sama. Baik, Watik. Baik, terima kasih Pak Fika, terima kasih Habib. Sepertinya juga sudah pukul 11.39 ya Habib ya. Insyaallah kita dipertemukan lagi insyaallah di kesempatan lain ya di Masjid Jami Bintarujaya.